Lalu konteksnya apa? Nah, konteksnya ini nanti berhubungan dengan ekonomi kita. Ketika keuangan negara tidak mampu yang mensuplai, untuk kebutuhan APBN. Nah, umpamanya ketika kemarin seperti Jogja ketika UMR mau dinaikkan kan itu ada stimulusnya. Makanya waktu itu Sultan mengatakan oke lah UMR Jogja kita naikkan regionalnya, tapi tolong dibantu untuk subsidi dari pemerintah pusat. Nah, ini contoh untuk mendongkrak daya beli masyarakat Jogja, karena Jogja itu kecil sekali UMR-nya waktu saya di sana itu kan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Jogja untuk sektor pariwisata itu kemudian tidak didongkrak oleh wisata domestik. Kalau kita mengandalkan wisata asing itu paling hanya 40% sampai 30% wisatawan asing dibandingkan dengan wisatawan domestik atau wilayah setempat sekitarnya. Nah, ini yang saya maksud, ekonomi daya beli ekonomi kita masyarakat rendah ketika infrastruktur pariwisata dikembangkan dengan menggunakan anggaran APBD maupun APBN, sementara bisa berrekreasi atau berkreasi. Nah, kan sama aja percuma membangun infrastruktur itu berbuang sia-sia. Nah, contohnya, makanya daya beli itu menurun karena apa ya? Karena sistem upah rendah, upah murah. Nah, ini ada salah satu contoh pengalaman ketika saya menggunakan pekerja. Ketika saya dulu di proyek saya, ya itu saya selalu membayar mereka dengan gaji tinggi. Contohnya gini, tukang tebang ya waktu di kayu di logging ya. Kalau di tempat orang lain 80.000 ya untuk tenaga panggul, kuli panggul kayu. Tapi di tempat saya kasih 90 sampai 100. Bahkan kalau untuk posisi-posisi yang berat saya kasih 110. Itu masih saya beri makan, saya beri rokok, saya beri suplemen, supaya ketika mereka bekerja mengangkat kayu-kayu yang berat dari lokasi-lokasi yang susah itu cepat. Ini contoh, mereka kalau bos-bos lain mungkin hanya membayar 80, itu pun kadang-kadang lepas. Tapi kalau saya nggak bisa Pak, saya memanusiakan manusia. Ketika saya manusiakan manusia, maka dia akan memanusiakan saya. Contohnya, ketika saya bayar ini, ngapain kamu kerja cepet-cepet? Seperti diburu ini. Enggak mas, saya nggak enak. Kita sudah dibayar mahal. Jangan sampai mengecewakan mas. Iyalah, ini kayu dibeli sudah berapa ini? Belinya murah, kita cuma 30 juta. Ya, tapi kan langsirannya sampai 1 minggu. Bahkan di jurang. Itu biaya langsirnya aja sampai hampir 15 juta dengan ini. Antara beli kayu dengan biaya langsir sudah mahal. Makanya kamu saya muliakan. Dalam arti saya memanusiakan kamu, dan ketika saya butuh tanpa saya harus minta, kamu sudah memahami. Itu contohnya, ini harus 2 minggu kayu harus naik sampai ke pos dan harus sampai ke depo, harus kirim. Nah, akhirnya hanya 11 hari, 12 hari lah, salah 11 hari. Nah, karena itu ya kita menghargai, sama lah ketika pekerja pabrik itu dihargai, maka mereka akan menghargai bosnya. Contohnya dia dibayar mahal, dia mau kerja santai-santai, nggak enak bos sudah baik dengan saya harus kerja semaksimal mungkin sebaik mungkin. Nah, ini contoh ketika kita rapat dulu dengan para orang usahawan lah, jangan pengusaha terlalu besar, kemudian dengan anggota DPR, dengan kepala dinas atau dinas terkait, itu ya susah Pak. Makanya Bapak kalau memanusiakan manusia pasti dimanusiakan oleh manusia. Ini lagi ya, ini saya sambil asah-asah. Ini kerjaannya rangkap-rangkap berat, makanya kalau seperti saya harus bisa bicara seperti ini, menyuguhkan data yang real, tidak